Di sebuah sekolah menengah yang menjunjung tinggi integritas, Bu Ani, seorang guru matematika muda yang idealis, dihadapkan pada ujian terberat dalam karirnya. Ibu Anastasia, seorang tokoh masyarakat terpandang dan donatur utama sekolah, menuntut agar nilai putrinya Selin dimanipulasi agar bisa lulus. Terjebak di antara prinsip yang ia yakini dan tekanan dari kekuasaan yang mengancam stabilitas sekolah, Bu Ani harus berjuang menemukan jalan yang benar, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang menyakitkan. Kisah ini adalah tentang perjuangan seorang guru untuk menjaga martabat profesi di tengah badai kepentingan. Jadi di sini kan ada contoh soal, yaitu x kuadrat min 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu A, B, C-nya itu berapa. A sama dengan koefisien variabel yang pertama, yaitu. Nah, kalau sudah, kita mencari faktorisasinya. Di sini ketemu bilangan negatif 3 dan juga negatif 4. Ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal persamaan kuadrat ini? Selin, kamu maju ke depan. Jangan takut salah, Selin. Ini termasuk proses belajar. Ayo kita coba bersama-sama. Tidak apa-apa. Kamu ingat rumus ABC atau faktorisasi nggak? Saya lupa, Bu. Baiklah, tidak masalah. Duduklah terlebih dahulu. Jadi, cara-caranya yang pertama kita harus menentukan A-nya dulu berapa. Ini kan 1. Terus B-nya diketahui yaitu 5. Terus C-nya sama dengan 6. Kenapa, Bu? Kelihatan lesu sekali. Ada masalah lagi dengan Selin? Aku hanya khawatir, Bu. Ujian akhir sudah semakin dekat, tetapi nilai Selin tetap saja jauh dari harapan. Sepertinya dia memang kesulitan. Aku tahu, Bu Anastasia pasti punya harapan besar pada Selin. Apalagi beliau kan donatur utama di sekolah kita. Pasti pengaruhnya sangat besar. Justru itu yang semakin membuatku tertekan, Bu. Aku takut tidak bisa bersikap adil. Integritas profesi itu harga mati bagiku. Selamat sore Bu Ani, maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Selamat sore Bu Anastasia, adakah yang bisa saya bantu? Silahkan duduk.
Saya datang kemari untuk membicarakan Selin. Saya dengar nilainya matematika masih belum memuaskan. Benar Bu, Selin perlu lebih banyak usaha lagi. Saya sudah memberikan bimbingan tambahan, tapi Bu Ani, saya yakin Anda adalah guru yang sangat kompeten dan Selin adalah anak yang cerdas. Hanya saja terkadang dia butuh dorongan yang ekstra. Menurut saya, untuk kasus Selin bisa sedikit lebih fleksibel, bukan? maaf Bu Anastasia, sebagai guru, saya terikat dengan kode etik dan standar penilaian yang objektif. Saya tidak bisa memanipulasi nilai, itu tidak adil untuk siswa yang lain. Adil? Bu Ani, di dunia ini keadilan sifatnya relatif. Saya ini sudah banyak berinvestasi di sekolah ini, mulai dari pembangunan, beasiswa, hingga kegiatan-kegiatan penting. Saya rasa sedikit bantuan untuk Selin, putri saya, tidak akan merusak keadilan yang Anda junjung tinggi, bukan? Ini demi kelangsungan semua pihak, demi masa depan Selin, dan demi keberlangsungan hubungan saya dan pihak sekolah. Saya sangat menghargai kontribusi Ibu, tetapi integritas pendidikan tidak bisa ditawar, Bu. Jika saya melakukan itu, sama saja saya mengkhianati kepercayaan siswa dan diri saya sendiri. Saya harap Anda mempertimbangkan kembali Bu Ani. Dengan sangat serius, saya tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Terkadang, menjaga hubungan baik jauh lebih penting daripada angka di atas kertas. Pikirkan baik-baik. Apa yang harus kulakukan? Jika aku mengubah dengan prinsipku, aku akan mengkhianati sumpahku sebagai guru. Aku akan mengkhianati semua siswa yang percaya padaku. Tapi jika aku menolak, aku mungkin akan menghancurkan masa depan Selin dan mungkin juga sekolah ini. Apakah integritas seorang guru harus dibayar semahal ini? Ya Tuhan, berikan aku petunjuk. Bu Rina, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa menaikkan nilai Selin. Aku harus berdiri teguh pada prinsipku. Bu Ani, apakah kamu yakin? Ini pasti sangat berisiko. Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku mengkhianati apa yang aku yakini. Apapun konsekuensinya akan aku hadapi. Selin Anastasia. Selin, Ibu tahu ini berat, Nak. Tapi saya sudah berusaha, Bu. Ibu tahu, Nak. Ibu melihat perjuanganmu. Hasil ini memang mengecewakan, tapi bukan berarti kamu gagal. Ingat, semua hal yang sudah kamu pelajari, semua usaha yang sudah kamu lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Lalu apa gunanya, Bu? Selin, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Ini baru satu ujian di dalam babak hidupmu. Kamu masih punya banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa dirimu itu bisa. Jangan biarkan satu nilai ini meruntuhkan semangatmu. Ibu tahu kamu kuat, Selin. Yang semangat ya. Bu Ani, saya minta maaf. Saya sudah bertindak terlalu jauh. Saya sudah dibutakan oleh ambisi saya sendiri. Saya mengerti, Bu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Selin. Tapi saya salah, saya telah memberikan tekanan yang tidak seharusnya. Saya baru menyadari bahwa kejujuran dan integritas itu jauh lebih penting daripada angka di atas kertas. Selin sekarang sangat kecewa, tapi dia juga belajar sesuatu yang berharga. Dia belajar bahwa usaha dan kerja keras itu yang utama. Saya senang Ibu menyadarinya. Saya tahu Selin itu anak yang pintar dan baik. Saya yakin dia bisa bangkit dan meraih kesuksesan dengan caranya sendiri.
Terima kasih Bu Ani, Anda telah memberikan pelajaran yang berharga bagi saya dan Selin. Saya berjanji saya akan mendukung Selin sepenuhnya tanpa memaksa kehendak saya lagi. Saya belajar bahwa integritas seorang guru merupakan fondasi dari pendidikan yang berkualitas. Meskipun harus menghadapi tantangan yang berat, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai moral. Saya belajar bahwa cinta dan ambisi tidak boleh membutakan kita. Kita harus mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak kita, bukan hanya sekedar mengejar kesuksesan materi saja. Saya belajar bahwasanya kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dari kegagalan, kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Saya belajar bahwa dukungan dari teman dan keluarga sangat penting dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita harus tetap saling mengingatkan dan menguatkan untuk tetap berada di jalan yang benar. Beberapa nilai etika profesi dan moral yang dipelajari dari drama ini antara lain: 1. Integritas dan kejujuran. Guru harus menegakkan standar penilaian yang adil dan objektif, meskipun menghadapi tekanan dari pihak luar. Integritas adalah fondasi utama pendidikan yang berkualitas. 2. Keberanian moral dan keteguhan prinsip. Mengambil keputusan yang benar seringkali tidak mudah, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau pengaruh kuat. Drama ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk tetap berada di jalur yang benar. 3. Empati dan pendampingan siswa. Guru harus memahami kesulitan siswa, memberikan dukungan dan bimbingan sehingga mereka dapat belajar dari kegagalan tanpa kehilangan motivasi. 4. Profesionalisme dalam hubungan dengan orang tua. Menjaga komunikasi yang profesional dengan orang tua sambil tetap menegakkan nilai pendidikan adalah bagian dari etika profesi guru. 5. Nilai pendidikan lebih dari sekedar nilai angka. Kesuksesan siswa bukan hanya diukir dari nilai, tetapi dari usaha, proses belajar, dan perkembangan karakter. 6. Kesadaran orang tua akan pendidikan yang beretika. Orang tua juga belajar bahwa ambisi pribadi tidak boleh mengorbankan integritas pendidikan dan kesejahteraan anak.